Halo semuanya. Halo Zidni Fatoni, Arisman, Wiranti Yovingana, sayangku Zahratul Riza, Irfan Riyadi. Ya, saya kayaknya bakal rutin juga live di sini ya. Kemarin nyoba aktif live di TikTok ya. Jadi kayaknya saya coba harus adil lah ya. Di Instagram juga, nanti mungkin di Facebook juga ya. Nah, sebentar. Halo Rizaldi. Ngobrol-ngobrol santai aja. Yang mau gabung, yuk. Kalau di sini nggak ada larangan ngerokok ya. Kalau di TikTok ada. Ya. Siapa ini yang nonton ini? Kayaknya istriku tersayang ini. Halo Ujang Hilet. Halo Adrian Siregar. Siapa ini? Oh. Alhamdulillah kabar baik, Mas Adrian Siregar. Gimana kabarnya Mas Adrian? Ya, gimana jadinya perkembangan problem promotor kemarin? Ya perkembangannya ya, sebenarnya saya mau buat videonya itu ini Mas, bertahap ya.
Jadi video saya yang di YouTube itu baru sampai pada masih di itu ya, situasi sidang ini apa namanya, bukan sidang sih, apa ya namanya ya, lebih ke mediasi gitu ya, yang dipimpin oleh rektor. Dan baru sampai keterangan dari dekan, baru sampai dekan. Karena ya saya gimana ya, karena memang prosesnya panjang ya, sejak dari saya protes Kaprodi sampai akhirnya sudah keluar SK, Mas. Jadi Mas Adrian ya, saya udah dapat SK dari rektor yang memutuskan nasib saya gitu kira-kira. Lalu Desi, Gi Anarki, Mas Adrian mungkin mau gabung live, ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa, santai aja. Saya orangnya apa ya, bebas gitu, nggak, demokratis juga. Mungkin ada saran-saran juga gitu ya. Tapi yang pasti sudah ada keputusan dari rektor ya, nasib saya. Nah itu nanti ya, tunggu videonya aja, biar nggak spoil nanti. Kalau bisa di Instagram enak ya, jadi saya ngerokok nggak di uh, notif gitu sama Instagram. Kalau di TikTok ngerokok itu kena notif, restriction. Instagram nggak. Mas Adrian dari mana ini? Marganya Siregar berarti orang Batak ini atau Mandailing ya. Halo semuanya, ini ada 3 orang yang bergabung. Ya, jadi gitu Mas Adrian ya. Ditunggu aja nanti videonya. Uh, Paling gambaran umumnya ya, keputusannya pun sebenarnya mengambang sebenarnya. Jadi di DO enggak, tapi dimudahkan studinya juga enggak. Gitu. Itu kira-kira. Niwaluyo Satrio Aji, selamat bergabung. Saya live di kediaman saya atau di rumah mertua sebenarnya, lebih tepatnya. Di sambil nyantai aja. Saya lagi nggak ngapa-ngapain ya. Di depan laptop terus juga pusing. Ya, ya betul ya, Batak Mandailing. Halo Ishita Potter. Prihatin dengan kondisi yang mengambang seperti itu, mantap. Oke, ditunggu video selanjutnya. Siap. Ya, terima kasih ya Mas Adrian dan juga teman-teman yang lain yang support ya dengan kondisi saya yang sekarang ini. Dan terutama sih halo Mas Renol Sitepu, apa ya, mungkin kalau Anda ada di posisi saya ya, nggak tahu kira-kira Anda akan sekuat saya apa enggak. 6 tahun loh, coba bayangin, 6 tahun kuliah S3, 4,5 tahun di kuliah saya ditanggung oleh beasiswa uang rakyat gitu kira-kira ya. Nah, terus dihempaskan begitu saja ya oleh orang-orang yang feodal yang merasa punya kuasa ya. Uh, Kalau ngomong kualitas ya, saya juga nggak mau bilang kualitas keilmuan saya ataupun disertasi saya itu hebat gitu ya atau sudah bagus banget, nggak juga gitu ya. Cuman kan setidaknya dari pandangan saya melihat disertasi saya cukuplah untuk jadi dokter di Indonesia, cukup gitu loh ya. Jadi kalau nggak diluluskan itu dengan alasan yang nggak jelas, sebenarnya alasannya nggak jelas gitu. Sikap Prodi itu tidak mau nanda tangan itu nggak jelas ya. Dan terutama karena dia baru menjabat ya, jadi dia dulu memang sebelumnya di 5 tahun sebelumnya sebelum saya kuliah dia pernah jadi Kaprodi, pernah betul ya. Tapi setelah dia diangkat lah atau di istilahnya apa ya, ditarik
ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemdikbud gitu, Jakarta istilahnya. Jadi dia vakum ya, tidak mengajar, tidak, saya nggak tahu membimbing apa enggak ya. Tapi yang pasti dia sudah tidak ada di kampus waktu itu. Selama saya kuliah ya. Nah, tiba-tiba mungkin dia sudah selesai jabatannya balik ke kampus. Terus kok kebetulan Kaprodi sebelumnya yang merupakan promotor saya itu meninggal dunia ya. Jadi ya itulah, mungkin saya nggak tahu politik internal kampus itu kan kayak gitu biasanya ya. Jadi beliau meninggal digantikan orang ini gitu ya. Ya kebetulan orangnya perempuan. Ya mohon maaf ini mungkin ada kata-kata saya yang kelewatan ya. Yaitu apa ya, mungkin saya terbawa emosi ya. Jadi akhirnya jatuh ke ranah stereotipisme gitu ya. Pokoknya saya bilang oh ini gara-gara perempuan jadi nggak punya logika gitu ya. Nggak juga. Ya ya mohon maaf kalau itu akhirnya menyinggung perasaan teman-teman apa perempuan ya. Cuma eh, ya itulah apa, baru pertama saya berinteraksi dengan apa ya, kaprodi atau pejabat perempuan ya. Jadi akhirnya saya mungkin ya karena keperempuanannya gitu ya. Jadi eh, dia tidak main logika gitu, tapi yang dimainkan adalah emosi dia gitu. Gak tahu juga ya. Coba ya hilang lah, saya sudah habis habis pikiran saya atau apa ya, habis udah nggak bisa berpikir lagi. Jadi ya mungkin karena itu jadi jatuhnya saya bilang oh ini mungkin karena dia perempuan, jadi nggak memainkan logikanya atau memainkan pikirannya. Eh, Kalau orang yang mohon maaf ya, kalau yang logikanya main kan tidaknya gini yang dilihat. Ini mahasiswa udah 5,5 tahun, sudah 6 tahun gitu ya, udah terlalu lama di kampus ini. Terus ditambah lagi dia mengandalkan beasiswa, ya kan? Saya kalau nggak ada beasiswa teman-teman, saya nggak bisa kuliah. Mahal loh itu untuk S3 itu 13 juta loh, di kampus itu. Kayaknya rata-rata segitu kalau di kampus-kampus ini. 13 juta satu semester kan nggak murah itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya udah nggak sanggup lagi menghadapi promotor saya yang seperti itu saja. Saya udah capek ya, capek tenaga, pikiran, uh, dan perasaan. Nah ditambah lagi ketemu orang ini ya, Kaprodi ini. Jadi itulah ya. Jadi mohon maaf saya udah terlalu lama bersabar, sudah terlalu lama menahan perasaan gitu ya. Makanya sekarang saya luapkan, saya habiskan ya, biar nggak ada yang terpendam gitu. Karena bahaya kan kita kalau memendam perasaan itu, ya bisa-bisa ya saya nggak tahu ya. Ini saya barusan lihat postingan ada mahasiswi ya, eh, yang apa ini namanya, halo Pak Haryono, nah ini Mas Gede, eh, apa yang jatuh sakit karena pembimbingnya sulit ditemui. Itu kayaknya mahasiswa S1. Kira-kira gimana itu kalau kalau perempuan kayak gitu, kalau dipersulit ya, kalau nggak nangis ya sakit ya kan. Kalau laki-laki ya gimana ya? Laki-laki kan nggak mungkin sampai nangis sampai. Nah mungkin si kaprodi yang ini ya mohon maaf ya, ya gimana ya, saya mau bilang perempuan tapi perempuan kan kayak gitu ya nggak, secara fitrah kalau ada masalah atau apa larinya nangis gitu kan, atau merengek memohon-mohon gitu. Laki-laki kan nggak mungkin memohon gitu. Dan sebenarnya saya sudah memohon juga kepada kaprodi itu. Dan ternyata ya malah dia tersinggung ya. Saya memohon begini loh teman-teman kepada kaprodi, Bu, saya apa? Saya sudah tidak ada beasiswa lagi, saya belum bekerja tetap. Jadi mohonlah tolong apa saya dipermudah untuk bisa sidang semester ini. Setidaknya saya sudah berusaha untuk membuat disertasi berdasarkan standar yang diminta oleh promotor. Malah dia naik pitam ya. Saya memohon kayak gitu loh. Dia tersinggung. Coba kira-kira
Logis gak kayak gitu? Orang memohon, meminta gitu ya. Kok orang penerimanya beda? Orang seharusnya kalau memohon atau seperti ini ya, tunduk kepada dia ya, kepada seseorang itu harusnya kan setidaknya gini. eh, oh gitu ya Mas ya. Seharusnya gitu ya. Jadi memahami kondisi kita gitu, yang sedang lemah dan tidak bisa. Ternyata dia malah sayangnya itu nggak direkam ya. Sayangnya itu nggak direkam. Dan seandainya itu direkam, oh kena dia itu ya. Habis itu. Perkataannya itu feodal semua. Udah menjelek-jelekkan promotor saya yang ketiga. Jadi sebenarnya dia itu nggak suka sama promotor saya, gitu ya. Yang eksternal ini. Memang ya kayaknya ada sejarah sejarah yang tidak bagus ya antara promotor ketiga saya dengan Kak Prodi ini. Ya di video saya kan sudah saya jelaskan. Jadi promotor ketiga saya ini ya eksternal, bukan dosen kampus ini, bukan ya. Jadi bagi Anda yang menebak-nebak oh ini promotor ketiga saya adalah dosen kampus ini, bukan ya. Jadi dia dosen di luar. Ini kayaknya teman-teman yang pernah berinteraksi dengan saya, kenal dengan saya atau berinteraksi dengan orang ini ya, dia terkenal ya di dunia Scopus ini, terkenal. Sampai sekarang masih buka praktik ya, praktik Scopus ya. Nah itu, jadi kayaknya ada sejarah kelam ya, sejarah kelam antara dua orang. Jadi si Kaprodi waktu pertemuan pertama kali ya di kantor dia, yang tidak saya rekam itu 1 jam. Dia aja yang ngomong ya, menjelek-jelekkan saya, menjelek-jelekkan promotor saya. Dia bilang begini, ngapain sih kamu nyari ngambil promotor jauh-jauh sampai ke sana ke Jawa Timur gitu ya? Apa nggak ada gitu dosen sini yang bisa membimbing kamu gitu? Gitu dia bilang. Itu kan berarti dia ada masalah dengan promotor saya. Nah itu sayangnya nggak direkam ya. Jadi kalau Anda minta bukti ya nggak ada buktinya. Ya gitulah teman-teman ya. Nah, ini dari idea for myself. Apa kriteria yang tidak bisa dielakkan untuk lulus S3 di Indonesia dalam konteks isi dan kualitas? Nggak ada mas. Jadi kriterianya itu ya, kalau mau saya sebutkan ya, kriteria menurut si dosen aja, kan susah itu ya, subjektif. Kriteria yang sangat subjektif. Dan makanya saya menyarankan kuliah di luar negeri itu, karena sejauh yang saya ketahui, ya, dosen-dosen di luar negeri itu lebih objektif ya. Mau dibilang ada juga yang bilang ya, enggak juga, di luar negeri ada juga kok dosen yang feodal, iya. Tapi setidaknya kan tidak separah yang ada di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi kriterianya nggak jelas, Mas. Sangat subjektif. Nih Mas Adrian, kampus negeri di pulau apa kalau boleh tahu? Pulau Jawa Mas, sudah Pulau Jawa. Saya tidak akan spesifik menyebutkan. Ya, politik kampus yang harus diwaspadai dalam menjalani proses S3 disertasi langkah penanggulangan. Ya, kampus negeri Pulau Jawa, Provinsi Jabar, kota B, ya mantap. Udah banyak itu ya, clue-cluenya ya, petunjuk-petunjuknya. Silakan ditebak sendiri ya, kampusnya. Jadi gitu mas, teman-teman ya. Ya saya kira, dan kenapa kok saya mempublikasikan potongan-potongan video, terutama di Instagram, di Facebook ataupun di mana, potongan video ataupun ini ya, audio gitu ya. Ya karena kan nggak mungkin saya mengupload seluruhnya, kan nggak mungkin gitu. 1 jam gitu kan, yang pertemuan Zoom antara saya kedua promotor dengan Kaprodi itu aja 1 jaman ya, yang Zoom itu. Saya pernah menunjukkan ke kawan saya video fullnya, capek dia mendengarin karena panjang ya. Ya tentunya saya akan memotong-motong, memilih yang kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang menunjukkan feodalisme dari dosen itu. Ya itulah, yaitu perspektif saya. Ya dibilang subjektif, emang subjektif ya. Masalahnya kan saya sudah berkoar-koar di medsos kayak gini sejauh ini dan selama ini, pihak kampus maupun dosen-dosen orang-orang ini yang yang tidak saya sebutkan namanya, tidak ada yang muncul di medsos, ya kan? Nggak ada yang mau menanggapi saya. Entah karena males atau apa ya. Kecuali mungkin kalau saya somasi ya, saya laporkan ke kepolisian, baru dia muncul gitu ya. Cuma kan saya males aja, berurusan dengan hukum ataupun kepolisian, apalagi berita-berita yang sekarang ya. Jadi takut cuma menghabiskan waktu aja gitu. Oh ini
idea for myself. Pencapaian tertinggi dalam studi S3 dari dunia ilmiah, teori terbaru, tahapan 2 konsep model. Apakah dengan menghasilkan karya teori baru atau konsep model? Ya, apakah dengan teori baru atau konsep model preposisi baru bisa dihambat lulusan? Ya, nggak tahu lah mas. Ya, jadi yang pasti saya sudah menunjukkan semua itu. Uh, apa ya? Kalau Anda membuat kriteria kelulusan ya, terutama dari segi kualitas disertasi saya, sudah itu sudah lengkap semua. Total halaman dari disertasi saya aja ada sekitar 300 halaman. Dan itu menurut Kaprodi kebanyakan. Coba, 300 halaman ya, menurut Kaprodi kebanyakan. Terutama di bab 2-nya, bab kajian pustaka, literature review. Lah, literature review ataupun kajian pustaka kan di mana-mana ya memang banyak ya. Karena kan kita mengutip referensi-referensi ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Lah kok menurut dia, coba komentarnya loh. Ini banyak, kebanyakan ini halamannya. Terus apa ini, poin-poinnya kebanyakan. Saya itu poin-poinnya ada sekitar 12 apa 14 poin kajian pustakanya. Karena kan memang penelitian saya ini multidimensi ya. Ada dimensi apa, contohnya pendidikan calon guru ya, teacher education ada. Terus karena saya penelitiannya kepada mahasiswa S1 program pendidikan, ya, artinya calon guru. Terus apalagi karena saya menggunakan ini ya, saya penelitian menggunakan media film. Ya. Film kan, penelitian tentang film juga harus dimasukkan. Terus apalagi saya menggunakan ada ini ya, metode pengajarannya saya menggunakan apa ini namanya kalau di istilahnya ya, produk ataupun project based learning. Jadi ada project di situ. Nah, project itu namanya digital storytelling. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah dengar digital storytelling ya, DST, nah saya pakai itu. Tentu saya harus masukkan itu juga, ya kan? Terus karena saya menggunakan metode penelitian lesson study (LS), maka saya harus ada referensi ataupun penelitian-penelitian terdahulu tentang lesson study. Gitu ya, teman-teman. Halo Pak Levi Noviandri. Jadi ya, udahlah, saya sudah melakukan semua yang Anda, pokoknya apa yang Anda bayangkan ya tentang proses negosiasi dengan Kaprodi, dekan, promotor ke promotor, sudah semua. Ya, Pak, yang paling jelek ada saya menyembah, ya mohon-mohon kepada dia. Sudah saya lakukan. Malah dia melunjak. Nah, kalau udah melunjak kayak gitu terus mau diapain lagi ya? Ditambah yang paling parah teman-teman ya. Dari semua proses ini yang paling parah adalah saya dituduh memalsukan tanda tangan. Itu yang paling parah teman-teman. Coba Anda kalau dituduh melakukan pemalsuan tanda tangan gimana kira-kira? Sementara Anda tidak melakukan itu. Sama kayak gini, Anda dituduh mencuri ya, padahal Anda tidak mencuri. Anda akan melakukan apa kalau digitukan sama orang? Mungkin tiap orang beda-beda ya reaksinya. Tapi kalau saya nggak terima. Saya nggak melakukan itu kok. Apalagi pemalsuan tanda tangan itu masuk ke ranah pidana ya. Kok saya dituduh? Saya nggak terima di situnya. Ya, makanya saya konfrontasi orang-orang itu. Pertama kali ya, yang menuduh saya memalsukan tanda tangan adalah dekan. Nah, karena dekan menuduh saya memalsukan tanda tangan ya, terus saya tanya ini, dia bilangnya siapa yang bilang saya memalsukan tanda tangan? Coba tanya promotor kamu. Saya tanya ke promotor saya. Ternyata promotor itu mengiyakan ya. Bahasanya mengiyakan. Bukan iya, bukan, tapi dia bilang begini. Ditunjukkannya ada screenshot ya, kayaknya foto dari dekan ya. Jadi ada tanda tangan dia di salah satu lembar pengesahan itu. Saya ada 10 lembar. Saya buat 10 lembar pengesahan. Ya kan buat cadangan ya kalau ada apa-apa. Dan ini terjadi ya, yang apa-apa itu terjadi. Makanya saya yang sekarang ada di saya ada 4 lembar sekarang. Masih ada tanda tangan asli. Nah, kebetulan yang mungkin ada 6 lembar yang sudah saya kasih ke Kaprodi itu ya, itu ada tanda tangan yang semacam ada bayangan-bayangan. Lah, biasanya kan kalau kita tanda tangan
berlembar-lembar itu kan ada ini ya, di lembar setelahnya itu ada bayangan-bayangannya. Nah, itu yang dituduh sama dekan itu, dikira saya memalsukan tanda tangan. Dan ternyata si dekan ini menanyakan itu kepada promotor ya. Si promotor bilang begini, wah itu bukan tanda tangan saya. Nah, kurang ajar nggak itu promotor yang kayak gitu? Gitu ya. Ya dia bilang kayak gitu loh. Ya ada screenshotnya itu. WhatsApp dia, WhatsApp antara dekan dengan promotor saya itu. Dan akhirnya ketika saya konfrontasikan kepada promotor, ini kok saya malah dituduh memasukkan tanda tangan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Di sebelum itu saja saya udah berkecamuk ya mental dan apa ini namanya perasaan saya karena diombang-ambing kayak gitu ya, dipermainkan gitu oleh orang-orang ini. Akhirnya saya nggak terima ya, jadi saya nggak terima, saya buatlah video itu ya. Jadi yang jadi inti permasalahan si orang-orang kampus ini karena saya buat video, saya keluar-keluar di medsos. Bukan masalah utamanya ya, masalah sikap prodi mempersulit saya untuk bisa sidang ya, sidang disertasi. Jadi larinya mereka bukan udah berpindah ya, sudah beralih isu yang sebelumnya adalah kaprodi menyulitkan disertasi saya atau untuk sampai ke sidang disertasi, malah dialihkan kepada saya mencemarkan nama baik kampus. Nah, kurang ajar nggak itu kampus kayak gitu? Sama kayak mahasiswa di Unri, ya, di Universitas Riau itu. Berita yang muncul di permukaan adalah mahasiswa Unri itu dipolisikan oleh rektor. Itunya, bukan penyebabnya. Kenapa kok dia sampai dipolisikan? Nah, itu ya. Jadi ya kayak gitulah orang-orang punya kuasa itu kayak gitu memang. Ya. Sama kayak ini, Haris Azhar, kalau Anda pernah lihat kasusnya Haris Azhar ya, itu aktivis HAM kalau nggak salah, saya lupa ya. Dia dikriminalisasi oleh Luhut Panjaitan ya. Karena dengan pasal pencemaran nama baik ya. Jadi si Luhut memolisikan siapa ini namanya Haris Azhar dengan temannya, saya lupa ya. Dengan bukti video di YouTube ya, di YouTube dia yang menuduh Luhut telah melakukan korupsi atau apa gitu ya di bidang batu bara di daerah Kalimantan sana. Nah, jadi kan isunya udah bercampur baur dengan itu tadi ya, pencemaran nama baik. Padahal intinya adalah si Haris ini berusaha membongkar praktek-praktek pertambangan ya ataupun bisnis-bisnis ilegal yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Salah satunya ya kebetulan si Luhut ini gitu. Dan akhirnya udah isunya dia ini udah menguap gitu ya. Padahal itu yang utama. Sama dengan kasus saya, ya sama aja ini orang-orang ini ya, kayak orang-orang pemerintahan juga ini orang-orang di kampus ini. Yang sebenarnya saya dipersulit ya, untuk bisa lulus, untuk bisa sidang disertasi, malah dilarikan kepada pencemaran nama baik, pengancaman gitu ya. Jadi itulah kira-kira teman-teman. Oke, apakah tidak ada intervensi dari pihak penyelenggara beasiswa, pemberi beasiswa dan Kemendikbud dan Kemenkeu? Ya, saya belum. Yang pasti saya belum melapor kepada pemberi beasiswa saya. Karena terutama saya gimana ya teman-teman ya. Anda kalau mengetahui kondisi psikologis maupun mental saya ya, sebenarnya saya sedang kondisi psikologi saya ini tidak stabil ya, sedang labil lah kira-kira. Jadi saya meminimalisir gitu ya. Makanya saya sebenarnya di medsos ini curhat ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Karena untungnya saya udah pulang ke rumah. Saya udah nggak di kota itu ya. Kalau saya masih di kota itu sendirian lagi ya, nggak punya uang ya, lebih parah lagi nanti ya. Makanya saya memikirkan kondisi mentalitas saya, psikologi saya, makanya untuk melapor kepada pemberi beasiswa nanti dulu. Nanti gampang lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pemberi beasiswa saya tidak menelpon saya atau menyuruh saya untuk laporan dan seterusnya. Karena mereka mungkin sudah paham kondisi saya. Apalagi saya sudah seviral ini ya. Itulah teman-teman ya. Nanti saya ada saatnya saya akan melapor kepada pemberi beasiswa.
Perlu dibuat komisi perlindungan mahasiswa agar proses pendidikan di Indonesia bisa transparan dan kualitasnya bisa lebih bermutu dan bersaing dengan universitas internasional. Betul, setuju saya. Makanya saya sekarang uh, sudah membuat ini ya teman-teman. Ini organisasi sebenarnya. Tapi ya waktu itu, waktu saya buat gimana ya. Pokoknya yang muncul kata-kata itu ya. Tim Advokat Mahasiswa Indonesia. Nah, silakan di postingan saya selalu menyebutkan tim advokat mahasiswa Indonesia ya. Itu silakan. Ini baru saya sendiri. Ada teman-teman yang lain. Ada dari Aceh satu orang, dari apa itu namanya, dari Riau ada satu orang, terus dari Semarang ada juga satu orang ya. Baru berempat. Hanya saja kami belum belum apa namanya belum bergerak gitu ya kira-kira ya. Nah, sejauh ini baru saya yang bergerak jadi pribadi. Makanya nanti teman-teman yang merasa juga menjadi korban feodalisme dosen ya atau pimpinan kampus Anda, silakan ya. Apa ya minimal curhat ke saya boleh. Sebenarnya udah banyak yang curhat ke saya juga ya. Karena apa dipersulit oleh dosen. Ada juga ya mahasiswa dari apa Sumatera Barat ya, perguruan tinggi di Sumatera Barat sana, itu dia dipersulit. Jadi dosen itu tidak mau menandatangani tugas akhir dia. Nah, ini perempuan lagi mahasiswa ya S1. Halo. Ya, masuk aja. Nah, itu saya bilang kalau memang masih bisa dibicarakan sama ibu itu ya atau bapak itu, coba dibicarakan dulu. Masalahnya apa kok nggak mau tanda tangan? Ya, karena kayaknya si bapak ini, bapak ya kalau nggak salah, lagi ada masalah gitu ya. Terus ketika diminta tanda tangan eh, apa apa namanya sensi gitu ya, dan akhirnya berimbas kepada tidak mau menandatangani tugas akhir mahasiswa itu. Banyak sekali ya. Dicoba dulu teman-teman kalau yang eh, mengalami nasib seperti saya, yuk dicoba dulu melapor kepada pihak kampus ya. Jadi kalau dosen berarti Anda melapor ke Kaprodi karena dosen itu di bawah Kaprodi. Kalau ternyata Kaprodi tidak bisa membantu, naik lagi kepada dekan. Kalau dekan tidak bisa membantu, naik lagi ke rektor. Nah gitu. Saya udah melakukan itu. Ya, teman-teman. Saya sudah sampai ke rektor, ternyata rektor pun tidak betul-betul memberikan solusi yang terbaik. Nah itu ya. Jadi akhirnya saya buat video ini. Karena di atas rektor seharusnya udah menteri ya. Tapi ya gimana cara kita untuk berkomunikasi dengan menteri ya. Ada sih kawan-kawan menyarankan buat surat. Aduh, saya capek kalau harus buat surat lagi. Ada sempat kemarin saya buat surat, saya koreksikan kepada teman-teman ini banyak sekali komentarnya ya. Ini harus diganti ini, ganti. Saya capek lah untuk itu, teman-teman. Oke, gandeng influencer terkenal. Oh, ya, sebenarnya ada. Saya udah mention ini ya, Mbak Najwa Shihab. Kalau apa Deddy Kobuser itu saya komen ya di postingan dia, tapi ya belum ada balasan berarti. Terus siapa lagi? Saya ini kepikiran ini Guru Gembul ya. Guru Gembul itu kan juga bagus dia, influencer, terus konten-kontennya juga sangat bagus ya tentang pendidikan. Ya mudah-mudahan lah ada yang menggandeng saya ya, untuk bisa mengangkat ini. Ini apa ya masalah ini atau kasus ini sebenarnya kalau mau masuk di media mainstream itu mungkin nggak terlalu berbobot ya. Saya sih agak menyayangkan. Di CTD Insider itu punyanya Deddy Kobuser ya, itu medianya Deddy Kobuser. Itu kan ada mengangkat mahasiswi yang melaporkan tindakan plagiarisme skripsi dia yang dilakukan oleh sebuah kampus di mana gitu ya. Dan itu jadi berita ya di situ. Tapi yang kasus saya malah nggak ada yang mengangkat. Ya udah, itu nggak bisa itu. Gimana ya? Itu hak prerogatif mereka untuk mengangkat isu-isu yang berkembang di media sosial ya. Jadi ya mudah-mudahan adalah yang mengundang saya. Saya siap ya. Saya siap diundang, siap diajak berkonfrontasi dengan orang itu. Siap saya. Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti semua. Ya, kalau mau. Lembaga hukum swasta
banyak ya, kalau masalah hukum atau pengacara udah banyak sih di komen-komen itu menawarkan untuk membantu saya, tapi kalau membantunya dengan biaya saya nggak bisa. Saya nggak punya uh, uang ini teman-teman ya. Ya ada sih, tapi kan kalau Anda minta sampai jutaan gitu saya nggak punya ya. Jadi saya terkendala dengan biaya tentunya. Ya, karena pekerjaan saya nggak jelas teman-teman. Ya adalah saya serabutan ya. Jadi ngajar sana, ngajar sini, kadang mengajar online ya. Ya, jadi kalau kalau nanti harus ada biaya-biaya tertentu saya nggak mampu. Gitu. Ya, LSM juga termasuk ya. Asal tidak saya tidak ditagih biaya tertentu ya boleh. DPR ya bolehlah. Yuk, yang bisa menyambungkan ya. Jangan saya disuruh nyari. saya saya nggak bisa kalau nyari sendiri ya. Tolong saya disambungkan dengan DPR terutama mungkin yang di komisi berapa ya, 10 kalau nggak salah ya, atau komisi berapa itu yang di pendidikan. Ada sih saya follow akun-akun mereka ya, ada namanya Saiful Huda, itu dari fraksi Partai PKB, itu di komisi 10 ya, di komisi pendidikan. Terus ada juga siapa ya yang dari PKS itu. Ya mudah-mudahan yang bisa menyambungkan saya dengan mereka lah. Kalau kalau saya disuruh nyari sendiri, ya saya sudah nyoba, ya ternyata belum ada. Apakah ada Dewan Komite Etik di kampus yang menangani kasus seperti ini? Ya, jadi sebenarnya saya Pak Gede ya, saya sudah dipanggil sama Komite Kode Etik Mahasiswa. Ya adanya yang ini, yang mahasiswa. Padahal secara regulasi ya, ya saya kira pasti ada itu di kampus itu ya. Dimanapun di kampus di Indonesia ada, harusnya ada Komite Kode Etik Dosen, harusnya ada. Dan saya sudah mengajukan itu dan saya siap hadir di sidang kode etik dosen itu. Saya siap. Cuma masalahnya tidak ada, tidak ada sedikit pun pembahasan kode etik dosen itu ya, orang-orang yang saya laporkan itu, dan saya tidak dibocorkan, entah ada entah enggak ya. Kalaupun ada kok saya tidak diundang atau dikasih tahu kan ya, itu mah sidang-sidangan gitu ya, bukan betul-betul sidang yang tujuannya mengevaluasi dosen-dosen yang terlibat dalam kasus saya. Gitu Pak Gede. Ya diperlukan proses lelang dosen di negara Wakanda untuk meminimalisir dosen feodal kurang berkualitas yang pongah karena tidak bisa dipecat dan tergantikan ini. Ya, saya begini, Mas Ide ya. Saya lebih setuju kalau kampus-kampus yang ada di Indonesia ini semua diswastakan. Makanya PTNBH itu saya setuju. Tapi harus swasta betulan gitu loh. Ya. Apalagi mereka kan sudah punya nama ya, kampus-kampus negeri di Indonesia kan udah punya nama. Makanya diswastakan aja. Jadi yang dosen-dosen negerinya status PNS-nya dicabut juga gitu loh. Jadi semuanya swasta. Sehingga apa? Berbasis pelayanan kepada mahasiswa. Jadi kalau ada dosen yang macam-macam gitu ya, mempersulit mahasiswa, bisa dipecat. Gitu. Masalahnya kan karena mereka ini PNS ya. PNS ini kan paling susah untuk dipecat. Kalau tidak ada tindakan pidana gitu atau kriminal murni, itu nggak bisa dipecat ya, paling dimutasi. Dan mutasi atau tidak itu kan biasanya tergantung politik kampus ya, politik internal kampus. Kalau dosen-dosen yang berkasus dengan mahasiswa ini adalah komplotan mereka atau kelompok mereka, ya biasanya nggak akan dipecat ya. Ini ngomong politik lagi ya, politik internal kampus. Saya kapan-kapan akan buat konten tentang politik internal kampus. Nah, gitu ya. Satu aja yang mau saya sebutkan. Jadi Kaprodi ini ya termasuk orang kuat di kampus ini. Kabar burung, dia ini merupakan anak atau cucu dari pendiri kampus. Gitu. Dan saudara dia ya. Jadi dosen-dosen itu rata-rata saudara dia. Entah keponakan dia, entah sepupu dia. Ya namanya juga keluarga pendiri kampus ya. Jadi anak pianaknya itu ada di situ semua. Nah, jadi kalau kita menyerang satu orang, maka seluruh keluarganya ikut-ikutan pasti. Tidak akan mau membiarkan
keluarganya ini ya, salah satu anggota keluarganya diserang kayak gitu istilahnya. Ya udah, berarti saya melawan bukan satu orang, bukan satu oknum, tapi ini keluarga besar dia. Gitu loh teman-teman ya. Ya, kumpulan korban-korban feodalisme dan bobrok pendidikan jika banyak bisa dibuat gerakan besar hingga bisa viral senasionalis. Ya, setingkat nasional ya. Bangun komunitas dunia dulu, Bang. Ya, saya lagi menjajaki ini, belum ada yang betul-betul apa ya, dari 3 orang yang sudah bergabung di tim advokat mahasiswa ini, belum ada yang berani tampil di publik ya buat video seperti ini. Karena meskipun mereka sudah lulus kuliah ya, mereka nggak mau nanti kalau menyebutkan nama dosen-dosen yang feodal. Sebenarnya rata-rata mereka itu adalah korban feodalisme ya, tapi takut nanti kalau dia tampil di publik seperti ini ya, berpengaruh kepada karir dia. Gitu. Banyak yang pikirannya seperti itu. Dan saya tidak menyalahkan, teman-teman ya. Jadi silakan saja. Kalau saya kan karena karir saya udah berhenti ya, gara-gara saya tidak lulus S3, tidak bisa. Jadi ini sedikit aja. Saya sebenarnya kemarin kalau lulus tepat waktu, saya mau daftar PNS untuk formasi S3. Nah, ini kalau saya tidak lulus ya, sementara usia saya sudah lebih dari syarat untuk PNS ya. Kalau S2 kan maksimal 35 tahun. Nah, saya sudah lebih dari itu. Jadi udah nggak bisa lagi daftar PNS. Kalaupun mau ya harus lulus S3 ya. Jadi kalau lulusan S3 mau daftar PNS ya, apapun itu dosen ataupun peneliti ya, itu harus memiliki berusia maksimal 40 ya. Jadi kalau lulusan S3 itu maksimal 40 masih bisa daftar PNS. Nah, ini saya kan udah nggak bisa lagi. Jadi harapan saya satu-satunya harus punya ijazah S3. Nah, ini ternyata tidak saya dapatkan ijazah ini. Maka saya sudah tidak ada harapan untuk jadi PNS ya. Kalaupun saya mengulang S3 lagi ya kayaknya sudah tidak cukup waktu untuk mengejar PNS. Ya udah nggak apa-apa. Saya mungkin dibuat oleh Allah agar menyerahkan ya sepenuhnya rezeki saya ini kepada dia. Mungkin seperti itu ya. Makanya saya ditakdirkan seperti ini ya. Istilahnya Allah itu ngomong gini ke saya. Fikri, kamu jangan jadi PNS. Kamu kalau jadi PNS berarti kamu tidak menaruhkan apa ya istilahnya ya. Istilahnya orang PNS ini kan rezekinya udah pasti. Maka Allahnya udah hilang di situ. Ya, gitu mungkin ya bahasa lainnya ya. Nah, kalau saya tidak jadi PNS, saya tetap ini nih, menggantungkan rezeki kepada selain Allah. Nah, gitu kira-kira. Jadi mungkin gitu. Ya itu pemahaman saya aja. Jadi kalau saya jadi PNS nanti saya tidak akan menggantungkan diri saya ataupun rezeki saya kepada Allah atau kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak menjadi PNS, saya tetap dikit-dikit Allah ya Allah saya nggak punya uang. Kira-kira gitu ya. Allah lebih suka begitu mungkin ya. Gitu kira-kira teman. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang merupakan korban feodalisme dosen ataupun pimpinan kampus, yuk gabung yuk dengan saya. Yang penting Anda berani tampil aja. Kalaupun nggak berani tampil ya, di video seperti ini, saya bisa. Jadi contoh, kita nanti wawancara gitu ya. Nanti wajah Anda saya blur, suara Anda saya blur juga. Saya ganti dengan, seperti audio-audio yang saya tampilkan di video-video saya itu kan saya ubah ya suaranya. Dan itu banyak aplikasinya di internet. Gitu ya. Jadi tenang, identitas Anda aman di tangan saya. Gitu ya. Yang penting Anda berani aja gitu ya, dan identitas Anda tidak akan saya tunjukkan ke publik gitu sih. Halo Mas Rosid, terus Mas Yovan, Aurel ya. Buat video fiksi yang menyindir kerajaan kecil kampus yang jadi benalu dan kualitas buruk jago kandang. Ya, betul sekali. Para akademisi Indonesia ini kan rata-rata jago kandang. Jarang ada yang bisa bertanding ya atau berkompetisi secara internasional. Seharusnya Anda ya, profesor-profesor ataupun akademisi di Indonesia ini, nggak usah lah kadang saya juga aneh ya lihat
teman-teman ini, bahkan mereka lulusan luar negeri loh. Jadi melihat kasus saya ini sangat berat sebelah banget. Mereka mendukung perlakuan dosen-dosen saya ataupun kampus saya kepada saya. Kan aneh ya. Ya mungkin karena ini orang-orang ini dosen-dosen PNS juga. Itu makanya saya gimana ya? Coba kalau Anda sepakat dengan saya, kebanyakan PNS-PNS di Indonesia itu mental udah jadi istilah mental PNS gitu ya. Mental PNS itu kan karena gajinya aman, posisinya aman, nggak akan dipecat ya, kecuali dia melakukan pidana ya, seperti korupsi atau apa gitu ya. Kalau yang kayak kayak gini kan nggak bakal sampai dipecat, gajinya tetap jalan, paling ya dimutasi. Nah karena sudah mentalnya kayak seperti itu ya, jadi kepada orang, kepada siapapun, apalagi kepada rakyat, kepada mahasiswa, pasti seenaknya. Gitu. Akhirnya ya ditambah mereka tidak punya daya saing untuk bisa di dunia internasional. Sepakat itu, Mas Ide for myself. Pendidikan tidak bersaing internasional, betul itu. Buat video fiksi yang berisi kerajaan kecil kampus, bobrok, tidak bersaing dengan internasional. Ya. Saya nggak tahu video fiksi gimana ya, dosen tidak mau tersaing oleh mahasiswa ya, mungkin ya, saya nggak tahu apa memang mereka tersaing oleh saya ya, memang saya hebatnya apa. Cuma saya orangnya berani gitu aja ya, saya coba lepas itu semuanya ya, status Anda dosen, status Anda PNS, yuk kita lomba cerdas cermat gitulah, yuk tentang metode penelitian, tentang teori-teori pendidikan, tentang Scopus ya, tentang publikasi internasional, berani saya. Tapi lepas dulu, Anda sebagai dosen, Anda sebagai PNS, saya berani diadu sama mereka. Ya, dosen tidak mau share ilmu dari proyek-proyek pemerintah karena mahasiswa jadi pintar dan jadi pesaing untuk mendapat proyek di pemerintahan. Nah, bisa jadi juga ya. Jadi apa ya, di video saya sebelumnya juga saya apa ya, menerka saja, menebak-nebak gitu ya. Apa mungkin saya dipersulit S3 saya ini karena nanti kalau saya lulus saya bisa menyaingi ini ya, apa namanya, bisnis Scopus dia. Ini yang promotor ketiga. Kayaknya begitu sih. Makanya dia seperti itu sekarang ya. Oh tenang aja, promotor ketiga ya. Kalau Anda, tapi kayaknya nggak nonton ya. Uh, saya sudah memprediksi ya. Lihat aja, namanya prediksi ya, bisa bisa betul-betul terjadi, bisa juga enggak ya. Cuma saya memprediksikan si promotor ketiga ini akan segera jatuh. Jatuh namanya, jatuh apa prestasinya atau reputasinya. Karena sebenarnya korbannya nggak cuma saya, banyak. Hanya saja kan nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma saya. Dan mereka semacam silent power gitulah. Dan banyak yang nyebut ke saya ya, apakah promotornya Pak Fikri itu orang ini gitu. Oh iya betul-betul. Oh iya, dia di kampus saya juga seperti itu. Gitu. Udah banyak ya. Jadi udah silent power ya, yang akan menjatuhkan dia. Udah, dia akan jatuh sendiri itu. Nggak laku udah kelas-kelas kopusnya dia itu udah. Meskipun sekarang masih ada yang terhipnotis ya, masih apa namanya ya, apa namanya ya, terhipnotis dengan reputasi dia. Dia memang pintar sebenarnya. Cuman akhlaknya nggak ada. Ya, promotor ketiga saya itu. Ya, halo Lucky Omega Hasan. Nah, ini Aisanti. Dosen tidak mau share ilmu dari proyek di pemerintah, takut tersaingi. Ya, betul. Fenomena dosen takut tersaingi oleh mahasiswa untuk dapat proyek dan pekerjaan, contoh kasus kedokteran spesialis ilmu di Wakanda. Iya, hal yang terjadi di Wakanda, socialist cost, privatisasi profit, bebankan biaya kepada seluruh rakyat. Privatisasi atau persulit, barrier to entry untuk dapat proyek atau profit. Ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Padahal kita kalau ngomong rezeki itu di tangan Tuhan ya. Udah ya. Kalau Anda mempersulit rezeki orang lain, saya malah yakin ya, rezeki Anda itu malah akan dipersulit oleh yang menciptakan kita. Orang, saya ini kan makhluk Allah ya, makhluk Tuhan. Kalau saya disakiti, kira-kira Tuhan akan diam saja gitu. Ya, gitulah.
biarin aja, mereka akan mendapatkan karmanya sendiri ya. Sebenarnya banyak itu yang mendoakan agak jelek ya. Oh, mudah-mudahan nanti anak turunnya, anak cucunya akan diperlakukan juga sama dosen dia atau orang lain gitu. Saya sih nggak segitunya. Cuma ya sadarlah ya, dosen-dosen yang feodal ya. Buat apa hidup Anda mempersulit mahasiswa? Buat apa? Apa sih tujuan Anda itu apa? Hah? Masalah ilmu, kompetensi, ataupun skill mahasiswa itu kan berproses. Terus Anda sama ratakan gitu. Jadi saya juga pernah dibilang gini, Anda kok tidak bisa terbit Scopus? Itu di fakultas lain, di prodi lain itu udah terbit banyak itu Scopusnya. Ya jangan disamakan lah Bu. Tiap orang itu berbeda, proses belajarnya berbeda. Ini Anda sama ratakan. Itu kan, ini padahal Anda orang pendidikan ya. Maksudnya orang di bidang pendidikan. Dalam memperlakukan satu murid dengan murid yang lain kan nggak boleh disamakan. Karena kemampuan tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau ada kan ada itu ya, meme ya. Ada ikan, ada gajah, ada apa itu namanya monyet, ada kura-kura, ada burung ya. Disuruh naik ke pohon, disuruh mengambil buah, gitu ya. Itu ya, hewan-hewan itu disuruh mengambil buah. Tugasnya. Kira-kira yang bisa mengambil buah itu siapa? Ini ya, ada gajah, ada monyet, ada ikan, ada kura-kura, ada burung. Yang bisa mengambil buah di atas pohon itu kira-kira siapa? Nah, itu gambaran mahasiswa ya, gambaran orang ya, manusia itu kayak gitu. Berbeda-beda. Yang ya yang pasti gajah mungkin bisa dengan belalainya. Kalau ikan kan harus hidup di air. Gimana dia pergi ke atas pohon? Nggak mungkin bisa. Terus apa? Monyet udah pasti bisa karena dia memang kemampuannya pada pohon. Kura-kura mana bisa nih naik pohon. Nah itu gambaran manusia. Nggak bisa Anda sama ratakan. Kalau ada satu bisa terbit Scopus banyak, yang satu tidak dalam waktu yang sama, usia orangnya juga sama, ya karena kan banyak faktor. Belum tentu mereka memiliki prestasi yang sama. Ya. Faktornya banyak sekali. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung. Uh, di sini setengah 6, masih terang kayak gini ya. Kami di Sumatera itu maghrib jam 7, ya, masih lama. Jadi masih terang. Kalau di Jawa sana, di daerah timur mungkin sudah mulai gelap ya. Kayaknya di Bali, Papua sudah maghrib di sana ya. Ya, sementara itu dulu dari saya. Halo Anita, Heni Hamdiah. Ya. Tadi udah 2 jam kita live. Mungkin nanti selanjutnya saya mau live di Facebook ya. Jadi silakan yang mau mengikuti saya di Facebook. Yang di TikTok nanti dulu. Ya, assalamualaikum.